lawan sama kura-kura, pasti Asilas menang lah, orang lawannya cukup kayak gitu. Halo semuanya, di video ini aku mau menceritakan tentang dua tokoh besar dari Yunani kuno, yaitu Zeno dari Elea dan Pythagoras. Dua-duanya hidup ribuan tahun sebelum kita, tapi ide yang mereka buat dulu itu masih kita pakai sampai sekarang. Kira-kira apa sih yang mereka pikirkan sampai muncul suatu ide yang ide mereka itu masih kita pakai sampai sekarang? Nah, kita mulai dulu dari Zeno ya. Zeno adalah seorang filsuf sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dia ini terkenal sebagai orang yang suka membuat paradoks. Paradoks itu semacam teka-teki logika yang tujuannya membuat orang lain itu berpikir kembali tentang hal-hal yang tampaknya sederhana, seperti gerak. Nah, salah satu paradoks terkenal milik Zeno ini adalah Asiles dan kura-kura. Jadi ceritanya gini teman-teman. Ada Asiles, seorang pelari tercepat dari Yunani. Dia balapan sama kura-kura. Karena kasihan, kura-kura ini dikasih start lebih dulu beberapa meter ke depan daripada Asiles. Nah, menurut paradoks Zeno, ketika Asiles mulai berlari, setiap kali Asiles sampai ke posisi kura-kura sebelumnya, kura-kura itu pasti sudah maju sedikit ke depan. Asiles maju lagi, tapi kura-kura juga maju dikit lagi. Dan ini berlanjut terus. Karena jaraknya dibagi-bagi terus menjadi bagian kecil, lalu dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi, berarti Asiles harus menyelesaikan jumlah angka yang tak hingga banyaknya. Zeno lalu bilang, kalau langkahnya tak hingga, apa mungkin Asiles menyusul kura-kura? Tentu aja di dunia nyata, Asiles pasti bisa menyusul kura-kura. Tujuan paradoks ini adalah bukan tentang siapa yang menang lomba ini, siapa yang lebih dulu sampai ke garis finish duluan, tapi untuk menunjukkan kalau pikiran kita itu sering banget bingung sama konsep tak hingga. Nah, karena paradoks inilah, matematikawan beberapa ratusan tahun kemudian itu mulai mengembangkan konsep limit dan deret tak hingga yang menjadi dasar matematika modern hingga saat ini. Lalu kita masuk ke tokoh kedua, yaitu Pythagoras, dengan judul Teorema Pythagoras dan Buktinya. Pythagoras adalah seorang guru, filsuf, matematikawan sekitar tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Dia terkenal karena salah satu teorema yang semua anak sekolah pasti pernah dengar, yaitu Teorema Pythagoras. Teorema ini simpel tapi sangat kuat. Ini berbunyi, pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi yang bikin lebih kerennya lagi nih, ini dibuktikan secara geometri. Bayangin, ada sebuah segitiga siku-siku, terus kita susun 4 segitiga tersebut seperti ini. Mereka membentuk sebuah persegi dalam dan persegi luar. Jadi kita bisa cari luasnya dengan terlebih dahulu mengambil luas persegi biru di tengah dan menambahkan luas 4 segitiga siku-siku. Persegi biru memiliki panjang sisi C, jadi luasnya adalah C kuadrat. Dan setiap segitiga siku-siku mempunyai luas setengah kali alas kali tinggi, atau setengah A kali B. Setelah menyederhanakan persamaannya, kita mungkin memperhatikan kalau kita juga bisa mencari luasnya dengan mengkuadratkan panjang sisi luar, yaitu A ditambah B. Karena mereka membentuk sebuah persegi yang lebih besar dengan panjang sisi A ditambah B, luasnya juga sama dengan A tambah B kuadrat. Jika kita kalikan dan menyamakan kedua persamaan tersebut, karena keduanya memiliki luas yang sama, kita bisa mengurangkan 2A kali B dari kedua sisi dan mendapatkan teorema Pythagoras. Nah, dari dua cerita ini, kira-kira apa sih pesan yang bisa kita ambil? Dari tokoh pertama, Zeno. Zeno ini mengajarkan kita untuk mempertanyakan hal yang tampak jelas. Karena sesuatu yang kelihatan sederhana, kayak Asiles lawan sama kura-kura, pasti Asiles menang loh, karena lawannya cukup kayak gitu. Ya, kita tahu Asiles bakal menang, tapi kenapa Asiles bisa menang? Ya mungkin kayak tampaknya sederhana, Asiles pasti menang, tapi kita nggak tahu gimana bisa Asiles itu menang walaupun kura-kura udah dikasih start duluan daripada Asiles. Dan ini membuktikan kalau hal itu pasti punya pemikiran di baliknya. Lalu tokoh kedua, Pythagoras. Pythagoras
ini memberi kita alat praktis yang kita pakai setiap hari, dari mengukur bangunan sampai membuat peta. Hebatnya lagi, pemikiran mereka ini udah berumur lebih dari 2500 tahun, tapi tetap menjadi dasar matematika modern hingga saat ini masih kita pakai. Jadi sekian dulu untuk video aku kali ini. Semoga cerita yang sudah aku ceritakan ke kalian bisa kalian pahami dan berguna untuk menambah wawasan baru, menambah pengetahuan baru. Sekian, saya Misal alias saya Jilena, izin pamit undur diri.